Shalom semuanya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Shalom Bu, baik Bu. Selamat pagi Bu, baik Bu. Oke, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya, walaupun sekarang kita masih dalam kondisi pandemi. Kita kembali lagi belajar hari ini, belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah tadi semuanya melancarkan sinkronusnya, asinkronusnya apakah lancar tadi semuanya? Lancar Ibu. Lancar Bu. Oke, baiklah ya. Nah, sebelum kita bernyanyi, kita akan mulai kelas kita dalam doa. Ibu boleh minta tolong Alfionita untuk pimpin kita dalam doa? Baik Ibu, mari Ibu dan teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Sekarang kami mau kelas, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Alfionita. Sekarang kita akan bernyanyi untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa bilang ya kalau share screen Ibu sudah kelihatan apa belum. Oke, sebentar ya. Sudah Ibu. Kita masuk ke agenda selanjutnya ya. Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke. Tadi kita semua sudah bernyanyi Allahku besar, jadi benar sekali ya anak-anak bahwa Allah itu besar, kuat, dan perkasa. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk dalam menciptakan makhluk hidup yang hari ini akan kita pelajari terkait perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, sebelum itu Ibu mau semuanya unmute dan bilang I'm ready to learn. Ayo, semuanya unmute dan hitungan ketiga nanti Ibu bakal bilang ya. Semuanya akan bilang I'm ready to learn. Oke, semua sudah unmute. Akan Ibu hitung. 1, 2, 3. Oke, jadi harapan Ibu semuanya bukan hanya sekedar bilang I'm ready to learn, tapi benar-benar ready untuk belajar hari ini. Oke, jadi tadi kita sudah bernyanyi tentang Allah yang kuat dan perkasa dalam menciptakan segala sesuatu. Lalu apa sih esensi belajar hari ini? Jadi Ibu mau anak-anak melihat kedaulatan Allah serta keteraturan Allah dalam proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang merupakan ciptaannya. Hari ini kita akan fokus pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Kemudian yang kedua adalah siswa, anak-anak Ibu sebagai imago Dei yang segambaran serupa dengan Allah, supaya untuk bertanggung jawab memahami dan menjaga makhluk ciptaan Allah. Nah, memahami dan menjaga makhluk ciptaan Allah itu bukan hanya sekedar buang sampah pada tempatnya atau misalnya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi kita bisa juga mempelajari hingga meneliti ciptaan tersebut dan melihat keteraturan yang Allah ciptakan melalui perkembangan dan pertumbuhan dari tumbuhan. Jadi hari ini kita akan fokus pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
Nah, seperti biasa rules dan prosedur di kelas kita. Yang pertama, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, anak-anak bisa menggunakan fitur raise hand dan on kamera untuk anak-anak yang tidak terkendala jaringan. Jika ada kendala jaringan, boleh sampaikan ke ibu via chat juga bisa. Kemudian respect, artinya menghargai satu sama lain. Jadi menghargai teman berpendapat, menghargai ibu juga. Begitu juga ibu juga menghargai anak-anak sekalian. Dan tidak diperkenankan untuk makan ya, apalagi saat kelas. Oke, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi hari ini Ibu ada 3 tujuan pembelajaran yang harapan Ibu akan bisa kalian capai. Yang pertama adalah mampu menjelaskan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua Ibu akan minta Hardi bacakan, yang ketiga boleh Fiona. Ayo yang kedua dulu, Hardi dulu. Oke Bu, saya bacakan yang kedua. Siswa mampu menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan hidup tumbuhan secara tepat. Oke, ayo Fiona, selanjutnya. Siswa mampu menghargai pendapat siswa lain saat diskusi kelas mengenai hubungan faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan hidup tanaman. Oke, terima kasih ya untuk Fiona dan Hardi. Oke, kita tadi sudah mendengarkan tujuan pembelajaran kita. Ibu ada pantun nih, ikan hiu makan keju. Mari kita review ya. Jadi kita akan review pembelajaran yang kalian lakukan tadi secara asinkronus. Yang pertama Ibu akan minta apa sih itu faktor internal dan eksternal. Mungkin untuk Ertin boleh, apa itu faktor internal dan eksternal Ertin? Faktor internal itu berarti dia faktor yang dari dalam, Bu. Sedangkan kalau eksternal itu dia yang dari lingkungannya yang mempengaruhinya. Oke, benar sekali ya. Kira-kira dari antara anak-anak Ibu, apakah ada yang tidak setuju dengan pendapat Ertin? Atau merasa tadi pas asinkronus kita tidak belajar ini, Bu? Oke. Sepertinya Ibu. Oke, semuanya setuju, Dela setuju. Yang lain setuju? Setuju, Bu. Setuju Bu. Oke, berarti kita tegak pada konsep faktor internal itu, ya terima kasih ya Nando. Faktor internal itu adalah faktor yang dari dalam dan eksternal itu yang berasal dari luar ya. Nah, ini adalah dua faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada gen dan fitohormon. Nah, Ibu tidak akan jelaskan apa itu gen dan fitohormon karena ekspektasi Ibu dan tadi Ibu juga sudah bertanya, semua sudah belajar di sesi asinkronus. Oke, jadi ini ada berbagai macam fitohormon yang ada pada tanaman, mulai auksin sampai kalin. Semua mempunyai fungsinya masing-masing. Kemudian ada faktor eksternal. Nando boleh bacakan ketujuh faktor eksternal ini, Nando? Ada air, cahaya, kelembapan, nutrien, suhu oksigen, dan nilai pH, Bu. Oke, terima kasih. Nah, Ibu juga harapannya Ibu tidak akan menyampaikan apa itu air, apa itu cahaya. Pasti anak-anak sudah sama-sama tahu ya apa itu air, cahaya, serta suhu. Namun kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi apa pengaruhnya bagi keberlangsungan hidup dari tumbuhan itu sendiri. Oke, kita akan masuk ke studi kasus. Jadi di sini ada beberapa gambar, ada tumbuhan yang segar, ada kantong semar, dan ada tumbuhan yang layu. Ada pertanyaan, what happened, why, dan how. Jadi apa yang terjadi, kenapa, dan bagaimana. Jadi melalui studi kasus nanti, Ibu harap anak-anak bisa melihat suatu hubungan yang tidak berlawanan antara faktor-faktor tadi dengan keberlangsungan hidup dari tumbuhan. Studi kasus pertama. Ibu boleh minta Ismanto bacakan soalnya? Baik, Bu. Risa memiliki tanaman tomat berusia 1 bulan di halaman depan rumahnya. Setiap hari, Risa menyiram tanaman tomat tersebut dengan air sebanyak 2 liter. Apa yang akan terjadi dengan tanaman tomat tersebut? Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih Ismanto. Ibu akan berikan 10 detik untuk anak-anak membaca kembali ya soal ini, dan nanti siapapun yang punya pendapat bisa langsung unmute mikrofonnya karena Ibu kurang bisa melihat ya kalau kalian raise hand di sini ya. Baiklah, 10 detik boleh dibaca kembali anak-anak soalnya.
Oke, harapan Ibu semuanya sudah baca ya. Oke, siapapun yang punya pendapat boleh langsung unmute. Kira-kira bagaimana, apa yang terjadi dengan tanaman tomat milik Risa? Oke, siapa saja? Halo. Ya, Bu. Oke, ya silakan. Kalau menurut saya, Bu, tanaman Risa itu nanti akan mati, Bu, karena dia umurnya kan masih 1 bulan, terus dia disiramnya sebanyak 2 liter per harinya gitu, Bu. Jadi dia akan kelebihan air dan proses penyerapan pada tomat kan nggak begitu terjadi begitu dengan cepat gitu, Bu. Sehingga nanti karena kebanyakan air tanamannya akan mati. Terus cara mengatasinya mungkin dalam menyiram itu tidak sebanyak 2 liter itu, Bu. Mungkin dikurangi airnya supaya tanamannya nggak kelebihan air dan menjadi mati, Bu. Begitu, Bu. Oke, semuanya one clap untuk Ismanto. Oke, terima kasih Ismanto, jawaban yang sangat baik. Ismanto sampai menyinggung proses penyerapan pada tanaman. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat selain Ismanto. Pastinya anak-anak, Ibu yakin semuanya punya cara dan punya proses berpikir masing-masing ya. Kira-kira apa yang akan terjadi dan mengapa hal itu terjadi dan bagaimana cara mengatasi terkait tanaman tomat kesayangan milik Risa ini? Ada yang mau berpendapat lagi? Anak-anak Ibu? Halo, mungkin Ibu minta Alfionita. Menurut Alfionita, bagaimana dengan studi kasus ini, Alfionita? Kalau dari saya mirip sama Ismanto sih, Bu. Kan sebenarnya air itu baik ya, Bu, untuk tumbuhan. Tapi kalau terlalu berlebihan juga, malah akan membuat tanaman itu mati. Apalagi tanaman tomat ini kan baru 1 bulan. Jadi dia belum terlalu butuh banyak air di usia seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya seperti yang dibilang Ismanto, Bu. Kita kurangi pemberian airnya. Seperti itu, Bu, dari saya. Oke, terima kasih. One clap untuk Alfionita. Oke, jawaban Alfionita dan Ismanto sudah benar ya. Jadi terkait tentang faktor eksternal yang mempengaruhinya di sini adalah air. Tapi perlu anak-anak highlight juga, sekalipun usia tanaman itu baru 1 bulan dan disiram sebanyak 2 liter, mungkin menjadi faktor utama terhadap layunya atau bisa jadi apa yang akan terjadi dengan tanaman tomat milik Risa adalah layu atau bisa jadi mati karena kelebihan air. Mengapa hal itu terjadi? Ya bisa jadi karena seperti yang Ispanto ucapkan, penyerapannya tidak akan bisa maksimal dengan banyaknya air tersebut. Jadi dia berlebihan, layu, bahkan bisa basah. Jadi batang tomat basah, kemudian lama-kelamaan bisa jadi busuk, mengakibatkan tanaman tersebut mati. Cara mengatasinya pastinya adalah membatasi penyiraman atau jumlah volume air yang disiram terhadap tanaman tomat tersebut. Ibu juga mau kasih tahu ke anak-anak bahwa selain air, ada banyak sekali faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman tomat milik Risa. Seperti tempat Risa meletakkan di depan halaman rumahnya, di halaman depan rumahnya. Berarti kalau di halaman depan rumah itu intensitas cahayanya cukup. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan tanaman tomat Risa juga memiliki tumbuh yang lebih baik gitu. Tapi kali ini benar sekali seperti yang anak-anak bilang, kita fokus kepada air. Masuk ke studi kasus kedua. Ibu boleh minta Dela bacakan? Bu Welna memiliki tanaman aglonema atau keladi merah. Kesayangannya yang baru ia beli dari Bandung. Namun Bu Welna sangat jarang menyiram tanaman tersebut, bahkan ia tidak pernah memberikan tanaman tersebut pupuk, tetapi ia meletakkan tanaman tersebut pada tempat yang cukup cahaya. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan tanaman milik Bu Welna? Apa yang harus Bu Welna lakukan? Oke, apa yang akan terjadi? Kira-kira dari 7 faktor eksternal tadi, apa nih yang masih kurang dari tanaman aglonema milik Bu Welna, dan kira-kira apa yang sudah baik, sudah diberikan Bu Welna kepada tanamannya? Mungkin Ibu boleh minta Fiona untuk berpendapat kira-kira apa yang terjadi, yang akan terjadi dengan tanaman aglonema milik Bu Welna. Fiona? Ini sebenarnya berbanding terbalik sama yang tadi sih, Bu. Kalau yang tadi kan dikasih airnya terlalu banyak. Kalau di sini dia tidak dikasih air sama sekali, bahkan pupuk pun tidak dikasih. Nah, itu kan faktor eksternal ya, Bu, yang dari luar tadi. Menurut saya kalau misalnya air dan pupuk itu tidak diberikan, tapi tetap diberi di tempat
yang cukup cahaya, kita kan tidak tahu Bu nanti matahari itu akan sangat terik atau tidak, walaupun dibilangnya cukup. Kemungkinan dia akan layu dan kering sih Bu menurut saya. Oke, terima kasih Fiona. Menurut Fiona, tanaman aglonema buelna akan layu dan kering. Nah, mungkin Ibu boleh minta, atau ada anak-anak Ibu di antara kelas ini yang mau volunteer, mau langsung kasih pendapat gitu. Boleh langsung unmute Ayo. mikrofon. Oke, ayo Hardi. Kalau Bu, mungkin hasil ujung-ujungnya sama dengan yang dikatakan Fiona, Bu. Kalau tanaman tersebut akan mati. Tapi kalau dari analisa dan yang akan saya jelaskan adalah karena ini ditaruh di tempat matahari yang terik, maka yang akan berpengaruh itu adalah selnya, Bu. Selnya itu akan terbakar sehingga mengakibatkan kematian pada tanaman keladi kesayangan Ibu Welma ini, Bu. Jadi ya ujung-ujungnya akan mati juga, Bu. Jika diberikan air, maka air itu akan memberikan keseimbangan pada sel yang akan membuat regulasi di dalam sel tersebut akan membaik. Tetapi ini tidak diberikan air, maka otomatis cahaya yang diterima itu kan terik, Bu. Kita nggak tahu terik atau enggak, tetapi ya mungkin terik ya akan disebutkan di sini cukup cahaya sehingga mungkin selnya akan mati, Bu. Oke, tuh claps untuk Hardi dan Fiona. Aduh, Ibu sangat senang ya, kalian bisa mengkonstruksi pengetahuan kalian untuk topik hari ini. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana menghubungkan keberlangsungan hidup tanaman terhadap faktor eksternalnya, tetapi juga bisa sampai sel. Terima kasih anak-anak, Ibu sangat kagum dengan pembelajaran hari ini. Jadi benar sekali ya, apa yang akan terjadi, asumsi kita atau hipotesis kita adalah tanaman tersebut akan mati. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya apa yang akan terjadi. Kira-kira apa yang harus Ibu Welna lakukan untuk tanaman aglonema yang baru dia beli dari Bandung? Nah, mungkin Ibu boleh minta Ertin memberikan pendapatnya. Menurut Ertin bagaimana? Siram Bu dengan teratur dan airnya itu takarannya harus pas, jangan kekurangan atau jangan kelebihan juga. Lalu Bu, soal pemberian pupuk, menurut saya pupuk itu opsional sih Bu, bisa dikasih atau tidak. Tapi kalau pupuknya dikasih kan tanamannya lebih bagus pertumbuhannya. Tapi yang paling penting itu harus disiram Bu. Oke, terima kasih Ertin. One clap untuk Ertin. Oke, jadi benar sekali ya anak-anak, apa yang sudah kalian katakan, apa yang akan terjadi dengan tanaman milik Ibu Welna? Kalau Ibu Welna terus-menerus tidak menyiram tanamannya, tidak memberikan pupuk, walaupun dia menempatkan tanamannya pada tempat yang cukup cahaya, pasti tanaman Ibu Welna akan mati. Apa penyebab kematian tanaman Bu Welna ya? Kekurangan air dan mungkin yang pertama sekali adalah kekurangan air. Karena air adalah faktor eksternal atau bisa dibilang komponen yang sangat dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan berbagai macam proses di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Tadi Hardi sudah dengan sangat baik menjelaskan bagaimana nanti selnya terbakar, pecah, Bu, dan sebagainya macam ya, karena cahaya yang berlebihan, kurangnya air, begitu. Tapi Ibu mau Nando nih, Nando dari tadi belum kasih pendapat ya. Ibu mau Nando simpulkan apa ya yang Nando dapatkan dari pembelajaran atau studi kasus kita hari ini, Nando? Halo Nando. Apakah Nando terkendala? Oh iya, halo Nando. Halo Bu, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya Bu, suara saya terdengar Bu? Ya, terdengar Nando. Jadi kalau dari yang saya simpulkan dari studi kasus yang telah kita lakukan yang tadi yang mengenai tomatnya Rina dan ini sekarang tanamannya Bu Welna, itu ada pengaruh terhadap tumbuhan ya, seperti yang pertama tadi, yaitu terkait dengan Halo, suara Nando hilang di Ibu. Oh, mungkin Nando kendala jaringan ya. Aduh, terima kasih Nando. Nanti Nando kalau kendala bisa menonton ulang rekaman kelas kita hari ini ya. Mungkin Ibu bisa minta tolong Dela untuk simpulkan dari studi kasus kita hari ini, Dela. Ya Bu, jadi tadi kita bahas tentang tumbuh-tumbuhan yang Ibu. Jadi yang mana? Halo, Bu. Yang Halo Nando, bisa dilanjutkan Nando? Halo, oh iya, Bu, maaf tadi agak putus. Ya, terdengar. Jadi faktor yang berpengaruh di studi kasus yang
kedua studi kasus ini, di mana faktor yang mempengaruhinya itu seperti faktor internal tadi, itu cahaya matahari yang pada Bu Welna ini yang mempengaruhi tanamannya, dan juga ada juga faktor internalnya, yaitu tidak diberikan air dan tidak diberikan nutrisi seperti pupuk pada tanamannya, Bu. Seperti itu, Bu. Kalau itu dari saya, Bu. Oke, terima kasih Nando. One clap untuk Nando. Oke, benar sekali ya. Dan ada satu poin yang Ibu mau anak-anak Ibu ingat. Dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, tidak hanya bisa satu faktor yang mempengaruhi atau yang bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Ada banyak sekali faktor. Jadi kalau misalnya mulai sekarang, kalau anak-anak lihat atau ingin punya tumbuhan tanaman kesayangan mungkin di rumah seperti Risa tadi, anak-anak harus perhatikan berbagai macam faktor, mulai dari menyiramnya dengan baik, memberikannya pupuk, terus menempatkannya pada cahaya yang cukup, kemudian melihat suhunya, jangan taruh di tempat yang terlalu basah atau mungkin tempat yang terlalu kering, juga lihat kelembapannya, jangan di tempat yang terlalu gelap juga ya anak-anak. Jadi semuanya itu berkesinambungan. Jadi lewat kesinambungan atau lewat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini yang ternyata sangat menarik dan ada berbagai macam faktor di dalamnya. Yang tadi seperti Hardi juga sudah singgung, bukan hanya sekedar air, tetapi itu juga nanti berpengaruh kepada sel yang ada pada tumbuhan tersebut. Itu berarti Tuhan menciptakan tumbuhan itu dengan amat sangat kompleks dan teratur, sehingga manusia dengan segala akal pikirannya mampu mempelajari tanaman yang teratur tersebut. Bayangkan kalau misalnya tanaman tersebut tidak bisa atau tidak ada keteraturan pertumbuhan dan perkembangan di dalamnya. Mungkin manusia dengan keterbatasan akal pikirannya akan bingung mau belajar dari mana ya. Tapi Tuhan ciptakan semuanya teratur. Jadi sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan mempelajari ciptaan Allah ya anak-anak. Kita masuk ke Q&A session. Mungkin ada dari anak-anak yang karena keterbatasan waktu, mungkin Ibu bisa tampung satu pertanyaan dulu ya hari ini. Kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan di chat Teams. Oke, ada yang mau bertanya? Halo, apakah anak-anak Ibu masih di ruang Teams ini? Suara Ibu terdengar kan? Halo Bu, kalau dari saya belum ada Bu. Oke, dari Hardi belum ada. Ertin, Della, Fiona, Fernando, Ismanto? Ada, Bu. Halo, Bu. Oh iya, halo Ertin. Fiona, Bu. Oh, Fiona. Aduh, maaf ya Fiona, Ibu tidak bisa melihat di layar. Ibu hanya mendengar suaranya. Ya, silakan Fiona. Maaf, saya ada pertanyaan. Jadi, saya di rumah itu kan ada menanam tanaman, Bu. Nah, itu udah saya kasih air per harinya. Saya sudah taruh di luar rumah gitu kan, supaya dia mendapatkan cahaya matahari. Seperti yang tadi, faktor eksternalnya sudah ada semua. Dan terus saya beri pupuk, Bu. Pupuknya pun udah pertakarannya gitu, Bu. Tapi kenapa ya, Bu, pupuknya itu kenapa tumbuhannya itu kayak makin hari makin layu, Bu? Padahal saya kasihnya juga nggak sering-sering. Kira-kira kenapa ya, Bu? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah dari antara anak-anak Ibu di kelas ini ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Fiona? Kalau ada, boleh langsung unmute saja mikrofonnya ya. Oke, sepertinya anak-anak Ibu juga masih berpikir ya, masih banyak memikirkan pertanyaan dari Fiona. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa kalau misalnya tanaman itu pertumbuhan dan perkembangannya tidak hanya ditentukan oleh satu faktor. Dan bisa jadi tanaman yang punya Fiona ini, dia terjadi seperti itu karena ada gangguan dari mungkin Fiona punya hewan peliharaan atau hama yang ada pada tanaman milik Fiona, atau bisa jadi terlalu ada faktor seperti angin yang bisa menerpa tanaman Fiona sehingga dia roboh batangnya atau daunnya gugur, begitu ya. Atau bisa jadi ada banyak sekali faktor seperti suhu, kelembapan, dan berbagai macam faktor lainnya. Bisa jadi juga ya Fiona ada faktor dari genetik dari dalam tanaman yang dimiliki oleh Fiona. Bagaimana Fiona? Apakah sudah menjawab? Oh iya. Baik, Bu. Nanti saya akan perhatikan tanaman saya lagi. Terima kasih. Oke. Nah,
kita akan masuk ke latihan terbimbing, benar atau salah. Jadi Ibu mau anak-anak sekalian bilang benar atau salah dari latihan terbimbing. Ibu mau lihat nih, kira-kira anak-anak sudah seberapa paham tentang terkait faktor internal dan eksternal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, untuk anak-anak yang menjawab benar bisa resen, yang salah tidak perlu merespon. Tapi kalau benar, resen. Menurut anak-anak, true or false atau benar atau salah kalau air merupakan faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalau benar, resen. Kalau salah, tidak perlu merespon ya. 3, 2, 1. Oke, tidak ada respon, benar ya. Jadi, kira-kira kenapa tuh? Kalau salah, kenapa? Ayo, kenapa Ertin? Jawabnya Ertin, kenapa tidak merespon? Karena berarti kan kalau tidak merespon salah kan, Bu? Iya, Karena air itu dia yang diberikan dari luar, Bu. Dia faktor eksternal, bukan internal. Oke, terima kasih Ertin. Pertanyaan kedua, sekaligus pertanyaan terakhir juga ya, ini anak-anak. Benar atau salah kalau tadi pada kasus Risa, solusi yang terbaik adalah menyiram tanaman dengan jangka waktu yang berkala dengan volume air tertentu. Benar atau salah? Benar bisa resen. Oke, Della resen. Oke. Oke, Della resen, Fiona resen, Alfionita resen. Fernando, Ardianto, Ismanto. Oke, Ibu mau tanya Alfionita, apa alasan Alfionita resen? Kalau resen berarti benar kan ya, Bu? Iya, Saya pilih benar karena tadi kan pemberian air itu terlalu banyak. Jadi seperti yang Ibu bilang harus dikontrol dengan memberikan waktu atau secara berkala dan juga dalam volume yang sudah ditetapkan, Bu, yang sesuai. Oke, terima kasih Alfio. One clap. Oke, kita langsung pada kesimpulan. Nah, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ibu mau Ismanto sampaikan insight singkat dari pembelajaran hari ini, Ismanto? Ya Bu, yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Itu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam atau berasal dari dalam tumbuhan seperti genetikanya pun asalnya, tapi juga faktor eksternal itu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan seperti cahaya, pH, udara, air, udara, suhu, juga terpengaruh. Nah, selain itu, dari pembelajaran hari ini, saya juga mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik dan benar gitu. Jadi dapat memperhatikan faktor-faktor yang ada supaya tumbuhan dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, Bu. Itu. Oke, terima kasih Ismanto. One clap untuk Ismanto. Oke, kemudian Ibu mau tanya Fiona, gimana kira-kira mengaplikasikan pembelajaran hari ini pada kehidupan sehari-hari, Fiona? Iya Bu, jadi kalau saya kan punya banyak tanaman Bu di rumah. Nah, dengan pembelajaran hari ini tuh saya jadi makin paham Bu bagaimana cara merawat tumbuhan saya. Jadi tumbuhan itu juga memerlukan nutrisi, memerlukan air dan juga bahkan harus diperhatikan juga Bu setiap harinya. Maka dari itu nantinya saya akan lebih merawat tanaman-tanaman saya dengan baik Bu, karena Ibu sudah memberikan pengetahuan yang luar biasa pada hari ini. Oke, one clap juga untuk Fiona. Baiklah, ini ada homework, jadi Ibu harap anak-anak cari 10 tanaman yang memiliki proses pertumbuhan dan perkembangan yang unik, dipengaruhi faktor internal dan eksternal, beserta alasannya. Dikumpul pada pertemuan ketiga di channel Microsoft Teams-nya ya anak-anak. Jangan lupa untuk tugas homework-nya. Kemudian ini referensi yang digunakan. Dan Ibu mau semuanya unmute, terus bilang ke semuanya hari ini cukup sekian kawan, tetap semangat. Ayo semuanya unmute dulu. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Hari ini cukup sekian kawan, tetap semangat. Oke, jadi Ibu harapannya bukan cuma hanya sekedar di perkataan saja, tapi harus tetap semangat. Ibu akan tutup dalam doa.
Mari semua anak-anak, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Oke, Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kami harapkan semuanya akan berjalan dengan baik. Bapak, kami sudah melihat faktor internal dan eksternal tumbuhan, kiranya menjadi ilmu yang berharga bagi kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu.